Pernah nggak sih lo kepikiran, kenapa waktu cuma jalan ke depan dan nggak pernah mundur? Kenapa kita nggak bisa balikin kejadian kemarin atau ngulang masa lalu? Apakah waktu itu nyata? Atau cuma ilusi yang kita rasain aja? Nah, di video ini kita bakal ngebahas konsep waktu dari sudut pandang sains dan filosofi. Siap-siap mikir keras. Bro, di sini kita bahas hal-hal menarik yang bikin otak lo muter. Okay, let's go. Secara sederhana, waktu adalah cara kita mengukur perubahan. Tanpa waktu, kita tidak bisa membedakan mana yang duluan dan mana yang belakangan. Tapi pertanyaannya, apakah waktu itu benar-benar ada secara fisik, atau hanya konsep yang dibuat manusia? Waktu sebagai sesuatu yang nyata, fisik. Beberapa teori fisika menunjukkan bahwa waktu bukan hanya konsep, tetapi sesuatu yang nyata dan terikat dengan alam semesta. Waktu dalam relativitas Einstein. Menurut teori relativitas umum Albert Einstein, waktu bukan sesuatu yang tetap. Waktu bisa melambat atau dipercepat tergantung pada gravitasi dan kecepatan. Misalnya, jika kamu mendekati lubang hitam, gravitasi sangat besar. Waktu berjalan lebih lambat dibandingkan di bumi. Jika kamu bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, waktu juga melambat bagi kamu. Ini membuktikan bahwa waktu bukan sekadar konsep buatan manusia, tetapi bagian dari struktur alam semesta. Waktu dalam mekanika kuantum. Dalam fisika kuantum, waktu tidak memiliki peran yang sama seperti dalam relativitas. Beberapa teori menunjukkan bahwa waktu bisa menjadi ilusi, sementara teori lain menyebutkan bahwa waktu adalah variabel fundamental yang tidak bisa diabaikan. Waktu sebagai konsep buatan manusia. Meskipun ada bukti bahwa waktu itu nyata, ada juga argumen yang menyatakan bahwa waktu hanyalah konsep yang kita buat untuk memahami dunia. Waktu tidak bisa dilihat atau disentuh. Kita bisa melihat efek waktu, seperti penuaan, pergerakan benda, DLL. Tetapi kita tidak bisa melihat atau menyentuh waktu itu sendiri. Seperti mata uang atau bahasa, waktu bisa saja hanya konsep yang dibuat untuk membantu kita mengorganisir kehidupan. Dalam dunia kuantum, waktu bisa tidak ada. Dalam beberapa interpretasi mekanika kuantum, waktu tidak berperan seperti dalam skala makroskopik. Ada teori yang menyebutkan bahwa waktu hanyalah ilusi yang muncul dari interaksi antara partikel. Apakah waktu mengalir atau hanya ilusi? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa waktu tidak benar-benar mengalir, tetapi kita hanya merasakan perubahan dan menciptakan ilusi waktu berjalan ke depan. Blok semesta, Block Universe Theory. Teori ini menyebutkan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya sudah ada sekaligus. Kita hanya merasakan waktu bergerak ke depan, karena cara otak kita memproses informasi. Jadi, waktu mungkin tidak benar-benar berjalan, tetapi kita hanya mengalami momen tertentu dalam blok alam semesta yang sudah ada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengalami waktu bergerak ke depan, bukan ke belakang. Kita bisa mengingat masa lalu, tapi tidak bisa mengingat masa depan. Kenapa begitu? Salah satu penjelasan terbaik adalah panah waktu, arrow of time, yang berhubungan dengan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika, entropi. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa entropi selalu bertambah dalam sistem tertutup. Entropi adalah ukuran dari ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Secara sederhana, alam semesta cenderung berubah dari keadaan yang lebih teratur ke yang lebih tidak teratur. Contoh sederhana entropi dalam kehidupan sehari-hari. Gelas pecah, kamu bisa memecahkan gelas, tapi nggak bisa membuat pecahan itu menyatu kembali sendiri. Es batu mencair, es batu yang mencair menjadi air. Tapi air nggak bisa membentuk es batu sendiri tanpa bantuan energi dari luar. Kamar berantakan kalau kamu nggak merapikan kamar. Lama-lama jadi makin berantakan, entropi bertambah. Tapi untuk membuatnya rapi lagi, kamu perlu usaha dan energi tambahan. Jadi, karena entropi selalu bertambah, waktu terasa selalu bergerak maju. Kenapa waktu tidak bisa berjalan mundur? Secara teori, hukum fisika lainnya, seperti hukum Newton dan mekanika kuantum, bisa berjalan mundur atau maju, tapi hukum entropi selalu menuju ketidakteraturan. Gelas yang pecah bisa kembali utuh dengan sendirinya. Es batu yang sudah mencair bisa membentuk dirinya sendiri kembali tanpa kulkas. Orang bisa semakin muda, bukan semakin tua. Tapi dalam kenyataannya, semua proses ini selalu bergerak satu arah, dari keteraturan ke ketidakteraturan.
Inilah alasan utama kenapa kita merasakan waktu bergerak maju, bukan mundur. Apakah mungkin waktu berjalan mundur? Beberapa teori fisika mencoba menjawab kemungkinan ini. Alam semesta bisa mengalami Big Crunch. Jika suatu saat gaya gravitasi cukup kuat untuk menarik kembali seluruh alam semesta, maka ada kemungkinan bahwa entropi akan berkurang, dan waktu bisa berjalan mundur. Ini masih teori, karena saat ini alam semesta justru terus mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat. Teori multiverse. Ada alam semesta dengan waktu mundur. Beberapa teori menyebutkan bahwa di alam semesta lain, waktu mungkin bergerak ke arah sebaliknya dari yang kita alami. Tapi karena kita hidup di alam semesta ini, kita hanya bisa mengalami waktu yang bergerak maju. Panah waktu dan entropi mengunci waktu ke arah maju. Panah waktu adalah konsep yang menjelaskan kenapa waktu selalu terasa maju. Alasan utamanya adalah hukum kedua termodinamika, yang menyatakan bahwa entropi selalu bertambah. Misalnya, kalau kamu naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya selama 5 tahun, menurut jamu, mungkin di bumi sudah berlalu 50 tahun atau lebih. Saat kamu kembali, kamu masih muda, tapi orang-orang di bumi sudah jauh lebih tua. Contoh nyata, astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, mengalami efek kecil dari ini karena mereka bergerak sangat cepat di orbit. Mereka lebih muda beberapa milidetik dibanding orang di bumi setelah bertahun-tahun di luar angkasa. B berada di dekat lubang hitam, efek gravitasi ekstrim. Lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat kuat, yang menyebabkan pelebaran waktu ekstrim. Jika kamu berada dekat cakrawala peristiwa, event horizon, lubang hitam tapi tidak jatuh ke dalamnya, waktu bagimu akan melambat dibandingkan orang yang jauh dari lubang hitam. Artinya, kalau kamu menghabiskan 1 jam dekat lubang hitam, bisa jadi di bumi sudah berlalu ribuan tahun. Paradoks kakek, Grandfather Paradox. Jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu bertemu nenekmu, maka orang tuamu tidak akan pernah lahir, dan kamu juga tidak akan pernah lahir. Tapi kalau kamu tidak lahir, siapa yang kembali ke masa lalu untuk mencegah itu terjadi? Ini menciptakan lingkaran logika yang bertentangan, membuat perjalanan ke masa lalu menjadi penuh kontradiksi. Struktur alam semesta tidak mendukung. Relativitas umum memungkinkan eksistensi lorong waktu, wormhole, yang bisa menghubungkan 2 titik di ruang dan waktu. Tapi, wormhole tidak stabil dan akan runtuh sebelum bisa digunakan untuk perjalanan waktu ke masa lalu. Energi eksotis dengan massa negatif dibutuhkan untuk menstabilkan wormhole. Tapi kita belum tahu apakah energi semacam itu benar-benar ada. Panah waktu dan entropi. Hukum teori bahwa string kosmik, yaitu sisa-sisa dari awal alam semesta, bisa membentuk lingkaran waktu tertutup, closed Timlice curve. Tapi ini masih sebatas spekulasi dan belum ada bukti eksperimen. Rotasi silinder Tipler, Tipler Cylinder. Seorang fisikawan bernama Frank Tipler mengusulkan bahwa silinder raksasa yang berputar dengan kecepatan ekstrim bisa membelokkan ruang waktu dan memungkinkan perjalanan waktu. Tapi ini membutuhkan massa yang sangat besar dan kecepatan rotasi mendekati cahaya yang belum bisa kita wujudkan. Lebih mudah ke masa depan, tapi sulit ke masa lalu. Perjalanan waktu ke masa depan memungkinkan secara fisika dengan time dilation, baik melalui kecepatan tinggi maupun gravitasi ekstrim. Jadi, kalau kamu mau melompati waktu ke masa depan, kamu hanya butuh teknologi yang cukup maju untuk bepergian dengan kecepatan ekstrim atau mendekati lubang hitam. Tapi kalau ingin kembali ke masa lalu, itu masih misteri besar dalam sains. Gimana menurut kalian? Kalau bisa balik ke masa lalu, kalian pengen ngubah apa? Atau kalian percaya kalau waktu cuma ilusi? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya.